Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan. Kali ini kita berada di luar kampus PPLHK nih Pak Wik. Ya, ini ada di Jalan Juanda ya. Ini tempatnya di mana? Haji Juanda 15 di ya? Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 15. Oh, 15 di kantor ya. Ditjen KSDAE ya. Jadi di kantor Ditjen KSDAE ini selain ada Sekdijen juga ada Direktorat PJLKK dan Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi. Jadi ada tiga satker ya. Tiga satker ya. Menghuni gedung ini. Baik, Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, kita berkunjung nih di Direktorat Jenderal KSDAE. Kebetulan kemarin sudah sempat komunikasi ya. Kita akan diskusi banyak terkait dengan pengelolaan kepegawaian. Tentunya ini kita spesifik di KSDAE Mas ya. Ini saya dengan Mas Yayat, dulu partner kita. Iya. Di bagian kepegawaian. Di bagian kepegawaian, dulu partner ya, dulu partner. Alhamdulillah kita sekarang bisa ketemu lagi Mas Iya, ya. alhamdulillah. Dan mungkin nanti sebelum kenalan, saya sedikit mengenal Mas Yayat itu dulu beliau salah satu orang yang tembus sebagai analis kepegawaian media pertama kali kayaknya lingkup kementerian dari jenjang karir. Iya. Dari jenjang karir. Terus pertama kali menjabat sebagai analis kepegawaian media ya. Iya. Waktu itu masih analis kepegawaian Mas ya. Iya, betul Pak. Dan saat ini kalau nggak salah sudah 4B, tapi nggak tahu nih TMT tahun berapa tuh. Mungkin nanti lebih jelas Mas Yayat akan perkenalan ya, Pak ya. Ya. Kita mendengar Mas Yayat perkenalan mungkin dari karir ya, sekolah juga mungkin sekilas gitu. Baik, mangga Mas Yayat perkenalan. Baik, terima kasih Pak Abid atas kesempatannya. Apa nih kita sebutnya Bapak Ibu atau siapa nih? Kalau kita sapa ini Sobat Semesta. Sobat Semesta. Sobat. Biasanya kalau ini kita hostnya dua Mas Yayat. Saya Abid sama Pak Oik. Kadang kalau ini satu gantian. Baik, terima kasih Pak Abid atas kesempatannya dan selamat pagi ya. Kalau di Juanda saat ini masih menunjukkan pukul 9.22, jadi masih pagi. Kalau yang di timur sudah jam 11 ya. Betul. Semoga kabar sehat selalu untuk Sobat Semesta dimanapun berada. Amin, baik amin. yang mungkin menonton secara live atau mungkin nanti streaming ya seperti itu. Ya. Perkenalkan, nama saya Yayat Supriyatna. Sekarang bertugas sebagai analis SDM aparatur ahli media. Oh iya, sekarang SDM aparatur ya. Terhitung mulai Januari 2024 yang lalu berubah nomenklaturnya jadi dari analis kepegawaian menjadi analis SDM aparatur ahli media. Berarti tukinya sudah bisa dibayarkan. Ya relatif lah. Iya. Saat ini saya bertugas di Sekdijen KSDAE, tepatnya di bagian kepegawaian, di bagian keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana. 4 ya Mas ya. Betul. Untuk urusan pengelolaan administrasi jabatan fungsional. Jadi di bagian keuangan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana ini terdiri dari 7 tim kerja yang mengurusi atau yang membidangi kegiatan masing-masing. Nah, kebetulan saat ini saya diminta untuk menangani urusan pengelolaan administrasi jabatan. Berarti ininya ketua ya Mas, tim aja apa koordinator? Ininya sih kalau di SK-nya itu ketua tim kerja. Oh, ketua tim kerja. Iya. Ketua tim kerja untuk pengelolaan administrasi jabatan fungsional. Kemudian apa lagi nih? Ini ya. Pendidikan. Oh ya, pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi, malah itu di Bandung ya. Oh, di Bandung Asli Bandung ya. Saya harusnya mancing ini. Lahir di Bandung, dibesarkan di Bandung gitu. Jadi bekerja di KLHK ini baru pengalaman pertama kali merantau jauh dari keluarga. Dan jauhnya ke Bogor ya? Bogor. Dulu dari teknis juga atau bukan? Bukan, saya dari dari Sospol ya. Sospol. SIP Mas ya? Iya, SIP. Oh iya. Sarjana ilmu pemerintahan. Ilmu politik. Ilmu politik. Ya. Jadi memang kalau masuk ke KLHK ini kurang pas ya, karena sehari-hari kita diberikan pelajaran urusan politik seperti itu. Namun karena memang untuk formasi analis kepegawaian ini terbuka untuk Sospol, akhirnya alhamdulillah diterima dari
pengangkatan pertama sebagai calon analis kepegawaian. Dulu penempatannya di Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan, sangat teknis sekali. Tapi itu pun bukan di teknisnya, tapi di TU-nya. Di TU. Yang menangani urusan kepegawaian. Kemudian tahun 2014 pada saat itu ada kebijakan bahwa fungsional analis kepegawaian itu tidak boleh ada di UPT katanya. Tidak boleh ada di UPT dengan alasan karena potensi perolehan angka kredit di UPT itu sangat kecil. Tidak memenuhi karena Betul, waktu itu masih butuh di kegiatan. Betul, sehingga pada saat itu diberikan pilihan bila ingin tetap di karir fungsional analis kepegawaian maka harus pindah atau alih tugas ke sekretariat Direktorat Jenderal. Tapi kalau misalnya bertahan di Satker itu berarti harus alih jabatan jadi pelaksana seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu saya memilih untuk berkarir di jabatan fungsional dan mendapatkan restu dari pimpinan di kebakaran hutan. Berarti S1 di Pajajaran Mas? Di Universitas Pajajaran. Langsung lanjut S2-nya tahun berapa Mas? Lanjut S2 itu di tahun 2016 ya. 2016 di Universitas Juanda melalui skema izin belajar. Oh iya benar. Mengambil jurusan Jurusannya administrasi publik. administrasi. Administrasi Oh publik. iya, cocok. Itu tahun 2000 berapa tadi Mas? 2016 ya. 2016 ya. Iya. Oke. Memang Keluarga mungkin belum. Ya sebetulnya ini untuk riwayat pendidikan juga ada yang menarik, Pak Abid. Sebetulnya itu sebelum saya diterima sebagai CPNS di KLHK ini sudah memegang gelar S2 juga. Namun pada saat itu saya mengambil kuliah di University Utara Malaysia. Nah kebetulan pada saat pencantuman gelar ini belum bisa diakui karena belum ada SK penyetaraan dikti ya waktu itu. Iya benar harus penyetaraan dikti karena luar negeri ya. Ya sehingga gelar di Malaysia pada saat itu tidak bisa diakui atau dicantumkan. Kalau sekarang diproses nggak bisa Mas? Karena belum ada kerjasama dengan dikti katanya ya sampai sekarang ya. University Utara Malaysia. Iya. Oke. Gitu seperti itu. Tadi keluarga Mas Yayat? Iya. Untuk keluarga, alhamdulillah istri satu, kemudian anak-anak udah ada 3 ya, dua, yang nomor 1 dan nomor 2 mondok dan yang nomor 3 baru ini ya homeschooling ya. Homeschooling. Trennya sekarang. Iya homeschooling ya. Nah ya ini Mas Yayat, kan kalau bicara kepegawaian ini salah satu unit pelaksana teknis terbanyak itu di KSDA. Paling ya, paling dulu di UPT KSDA ya. Oh gitu. Taman Nasional. Paling banyak kayaknya Mas Yayat ya. Nah ini mungkin tadi kita ke ini dulu ke tugas tadi ya kaitan dengan fungsi administrasi pengelolaan jabatan fungsional itu melingkupi apa aja Mas supaya kadang teman-teman ini kan salah kurang tepat harusnya nanyanya fungsional di sini, ini salah ternyata komunikasinya di tempat lain. Itu gimana Mas ya? Ya, jadi ini menarik sekali Pak Abid kalau melihat komposisi jumlah ASN di lingkup Ditjen KSDA ini hampir setengahnya pegawai KLHK itu bertugas di Ditjen KSDA atau tepatnya sebanyak 7.112 pegawai di KLHK itu bertugas di Ditjen KSDA. Dan dari hampir separuhnya dari 7.000 sekian itu sebagian besar itu status atau jenis jabatannya itu adalah jabatan fungsional yaitu sebanyak 5.157. Ini terdiri dari 3 jenis jabatan fungsional binaan KLHK, ada PEH, ada Polhut, ada penyuluh kehutanan. 3 aja ya ini ya. Kemudian untuk di luar binaan juga kita ada seperti peranata komputer, analis SDM aparatur, kemudian peranata humas dan lain sebagainya. Jadi ini cukup menarik sekali kalau berbicara komposisi atau sebaran ASN di lingkup Ditjen KSDA ini yang memegang jumlah paling banyak di KLHK seperti itu. Nah, untuk urusan atau tugas yang menjadi tim kerja kami di pelayanan administrasi jabatan. Judulnya apa Mas? Kalau di SK Mas? Kalau tim kerja administrasi jabatan fungsional. Oh masih sama ya, administrasi jabatan fungsional. Masih sama gitu. Ya ini ada terbagi menjadi 3 urusan, yaitu urusan administrasi jabatan fungsional, urusan pengembangan karir dan urusan uji kompetensi. Untuk urusan administrasi jabatan fungsional ini kegiatannya mulai dari pengangkatan dalam jabatan fungsional, pembebasan sementara, pengaktifan kembali,
dulu ada namanya penilaian dupak ya, Oh iya, penilaian penilaian dupak. dupak, penetapan angka kredit sampai dengan pemberhentian jabatan fungsional. Itu menjadi kegiatan, menjadi bagian dari kegiatan untuk urusan administrasi jabatan fungsional. Kemudian untuk urusan pengembangan karir juga ini kegiatannya variatif, ada izin belajar, ada tugas belajar, kemudian ada pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan lain sebagainya yang Sampai ke terkait pencantuman gelar. betul, sampai dengan pencantuman gelar itu juga menjadi salah satu Iya. urusan di tim kerja kami. Dan yang terakhir ini yang terbaru adalah pelaksanaan uji kompetensi. Oh, uji kompetensi. Ya, ini uji kompetensi walaupun kita sifatnya hanya usulan ya karena fasilitatornya itu ada di Pusrenbang, tapi ini juga menjadi persoalan yang masuk ke dalam isu strategis Pak Abi. Iya, iya, iya. Karena ini salah satu-satunya satu-satunya proses untuk untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kemudian alih tingkat dari terampil ke ahli sampai dengan perpindahan dari pelaksana ke fungsional ini harus melalui atau harus mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi. dan dinyatakan lulus. Ya, karena syaratnya ya Mas ya. Syarat utama Syaratnya, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, betul sekali. Nah, ini dulu Pak Alex sempat naik jabatan nggak waktu di Belum. waktu itu juga Mas PHK Pak? Karena dulu itu ada fungsional teknisi kehutanan. Oh, teknisi Oh, kehutanan. iya. Saya Pelopor ya. Iya, pelopor. Jadi, itu cikal bakalnya PEH. Iya. Tapi nggak sempet Pak ya? Sudah sempat PEH. Oh, 2013. 2003. 2000, Maksudnya PEH-nya itu? Sekitar 2003 2004 mungkin. 2003 2004 Iya, ya. nggak lama. Oh, iya. Nah, Mas Yaya, tadi kan Iya. ada 3 itu ya. Iya. Mulai dari ya tadi administrasinya, Iya. kemudian pengembangan karir, kemudian uji komnya. Untuk administrasi sendiri Mas, itu kan ada beberapa yang harus tangani dan sering terkendala. Itu betul. Itu apa aja Mas yang sebenarnya itu supaya teman-teman di lapangan itu juga tahu bukan Iya. hanya tugas tugas organisasi ya, tapi secara personal itu harus tahu juga gitu. Iya, Nah, kira-kira apa sih yang perlu disiapin untuk personal ya? Personal, Nah, ya. itu apa Mas kalau ini? Iya. Jadi untuk tahun ini kita mengangkat 4 isu strategis Pak Abid. Isu strategis ini adalah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini kita masih berproses. Kemudian ada beberapa kendala yang tentunya ini juga harus kita cermati bersama-sama untuk mengetahui solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama itu adalah proses usulan kenaikan jenjang jabatan, perpindahan dalam jabatan fungsional, kemudian alih tingkat dari terampil ke ahli. Ini harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan di dalam ABK. Itu yang sampai Analisis sekarang beban ini kerja, menjadi ya? Iya, kendala teman-teman fungsional ketika secara angka kredit sudah terpenuhi nih, gitu kan? Iya. Sudah layak atau sudah direkomendasikan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Kemudian juga sudah mengikuti uji kompetensi, namun pada saat diusulkan kenaikan jenjang jabatan ternyata di Sekdijen itu harus ada seleksi administrasi, yaitu pencermatan ketersediaan formasi di dalam ABK. Iya. Nah, apabila formasi di dalam ABK itu sudah penuh, sudah terpenuhi semua, maka tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat diteruskan usulannya ke Biro Kepegawaian seperti itu. Nah, ini Mas ya, kalau di kita memang untuk uji kom itu syarat mengikuti uji kom itu tidak dipersyaratkan formasi ya. Iya, betul. Jadi yang mau daftar uji kom ya ketika syarat yang lain terpenuhi ikut uji kom Iya. boleh gitu Mas ya. Boleh, karena begini, untuk uji kompetensi ini bukan hanya syarat untuk kenaikan jabatan. Iya, Nah, iya. ketika formasi di dalam ABK itu sudah penuh, itu Bisa kan masih pangkat. bisa naik pangkat sekali. Ya, Dan syarat- untuk ini ya Iya. pendidikannya yang terpenuhi. Iya. Nah, ini yang sebenarnya menarik Pak Oi. Kita kan enggak ya? Beda pembina ya. Beda pembina. Aja Mas yang tadi ya kalau yang Kalau apa itu, tadi? Apa namanya? Masa uji kompetensinya ada nggak? Ketika uji kompetensi selesai. masa berlakunya. Masa berlaku. Iya, jadi untuk masa berlaku sertifikat uji kompetensi ini memang ada perubahan. Kalau 2022 mungkin 3 tahun. 3 tahun. Nah, sejak 2023 sampai dengan sekarang ini masa berlakunya jadi 4 4 tahun. Jadi 4 tahun lumayan. Iya. Ada Iya. jeda waktu untuk menunggu Betul. ABK. Artinya Iya. kalau misalkan ini Mas ya, kalau misalkan dia nyusun ABK itu kan per 5 tahun ya. Iya, betul. Jadi masih ada Masih ada apa kesempatan? iya kesempatan, kesempatan betul. dan artinya kan Renstra itu kan disusun per 5 tahun kebutuhan 5 tahun. jabatan apa yang Iya, diperlukan betul, betul. dan kesiapan SDM yang sudah memenuhi syarat bisa segera terproses gitu Iya. ya. Iya. Ini ya. Iya. Nah, biasanya gimana Mas itu kalau ngadepin teman-teman yang saya sudah uji kom enggak gitu. Iya. Biasanya sih ketika teman-teman menyampaikan keluhan seperti itu, artinya mereka juga merasa gimana ya, putus asa mungkin ya ketika Iya, iya, iya. ternyata formasinya tidak ada.
pola karirnya terhambat seperti itu, biasanya sih kami arahkan supaya mencari UPT yang masih tersedia lowongan untuk informasi. Jadi dibuka kesempatan. Sangat dibuka sekali kesempatan untuk berkarir dengan mencari UPT yang masih tersedia lowongan jabatan yang dituju. Itu kelebihannya karena di KSDA ini UPT-nya banyak sekali. Tapi jadi ini juga Pak Iqbal. Iya, iya. Kira-kira nih kita naik jabatan. Iya. Terus dipindah ke Iya. Konsekuensi pilihan ya. Pilihan. Ya, dan memang Pak Abid relatif sekarang UPT-UPT yang populer yang ada di Jawa ini untuk jenjang jabatan tertentu ini sudah terpenuhi semuanya. Sehingga terutama di puncak jabatan ya. Betul. Nah, ini Madya. peluang untuk mencari atau berkarir lebih lanjut itu ya harus mencari UPT yang ada di luar Jawa. Di luar Jawa. Masih tersedia loh. Iya. Mas saya ingat nggak dulu zaman Pak Munarto dulu? Oh iya. Kan sempat beliau sampaikan nanti kayaknya fungsional di KSDA sesekali kayak di model rotasinya kayak struktural gitu ya. Dulu pernah ya. Mana dulu waktu ya? Iya, Muncul lah ya. Iya betul. Beliau betul. pernah lontarkan gitu. Jadi misalkan untuk muda ke Madya atau yang Madya memuda itu harus sudah siap keliling. Jadi Betul, bukan ya. hanya di UPT situ ya dulu. Iya. Tapi berani nggak sih itu? Ya dia lebih ini sih ya, Iya. lebih akan berkarir di UPT setempat ya karena pengalaman. Nah tadi kalau uji kom terpenuhi terus ABK tidak terpenuhi tapi masih dibuka tadi kesempatannya apa enggak? Kalau kita nggak ada Pak Egy? Ya, belum karena persyaratan uji kom Uji kom ada urus ABK. Masih. Kembali kan. Nah tadi terkait dengan administrasi ya Mas. Kalau selain itu ada lagi nggak untuk ini permasalahan-permasalahan? Iya, itu baru isu strategis yang pertama ya. Ya, Yang pertama. ada Jadi sebetulnya ada empat empat tadi ya, ya, ada empat ya. empat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang sangat menarik sekali itu adalah penilaian dan penetapan angka kredit konversi. Ini mulai periode penilaian Januari 2023 dan seterusnya. Jadi ini ada perubahan paradigma lama ke paradigma baru, di mana paradigma lama itu untuk penilaian evaluasi kinerja fungsional itu berbasiskan kepada DUPA. Nah, itu dituangkan dalam bentuk lupa, kemudian diserahkan ke tim penilai untuk diperiksa, untuk divalidasi, kemudian nanti hasil penilaian tersebut ditetapkan menjadi angka kredit, kemudian dari angka kredit tersebut akan diakumulasikan apakah nilainya cukup untuk KP atau KJC tingkat lebih tinggi atau tidak. Nah, yang baru sekarang ini ternyata untuk penilaian kinerja fungsional itu sudah berbasiskan kepada predikat SKP. Oh, Jadi iya. sudah terintegrasi dengan Iya. SKP. Iya, Penilaian ya, SKP, pimpinan. Iya betul. Jadi Pak Abid untuk tahun 2023 dan 2024 ini kita mengalami 2 kali masa transisi. Oh iya, Iya, benar. transisi yang pertama Dari konvensional ke integrasi ke konversi. konversi. Jadi relatif waktunya sangat cepat sekali Iya, sehingga iya. yang mungkin bukan hanya teman-teman di UPT saja yang belum siap, kami pun di Settigen mau nggak mau ya harus siap dengan perubahan seperti ini. Gitu. Nah, Mas, kalau waktu perubahan dari konvensional ke ke integrasi, Iya. itu kan masih ada peran dari kesekretariatan ya, sekjen ya. Iya. Tapi waktu dari integrasi ke konversi itu kan sebenarnya ke penilai kepala unit kerja kan. Betul. Nah itu secara teknis ini nggak Mas terkendala nggak Maksudnya gimana cara bikinnya, Ya. terus pimpinannya seperti apa? Iya. Ini memang kalau berbicara kendala pasti ada kendala. Ya karena itu tadi kan dengan waktu yang sangat terbatas kita harus sudah menerapkan secara efektif seperti itu. Nah, jangankan transisi dari integrasi ke konversi, dari konvensional ke integrasi saja sampai sekarang belum tuntas. Oh, Iya, karena jadi itu tadi. untuk baseline-nya ke konversi Konversi itu masih ada belum. beberapa yang Iya. harus segera dituntaskan. Nah, ini kenapa belum tuntas? Karena memang teman-teman fungsional di UPT kami ada yang belum menyusun DUPAK, sehingga kami kesulitan ketika mau menetapkan PAK integrasinya. Nah, ini baseline-nya di mana? apakah yang bersangkutan ini menyusun DUPAK atau tidak gitu seperti itu. Nah itu jalan keluarnya gimana? Ya, konfirmasi ke UPT apakah yang bersangkutan menyusun DUPAK atau tidak. Bila tidak menyusun DUPAK maka akan ditetapkan dengan nilai angka kredit nihil. Nah Berapa persen yang belum itu, Pak? Ya, sebetulnya kalau secara hitung-hitungan ini sebetulnya kan tinggal berapa persen, tinggal 3 sampai 4% saja yang belum Oh, gitu ya. gitu ya. Tapi 3% dari 7.000 ya. Lumayan. Iya. Ya ini sobat semesta, sobat pelatihan yang khususnya di lingkup Direktorat KSDAE ya, bagi teman-teman yang tadi
Paknya yang dari konvensional ke integrasi yang belum ini barangkali ya bisa dipersiapkan misalnya. Artinya dupak-dupak yang dulu ya. Iya betul. Atau pak yang terakhir ya. Iya. Kalau pak terakhir misalkan di tahun-tahun lama itu masih bisa dijadikan sebagai ini ya, dasar. Ya, apabila memang Kan semenjak 2019 kan sudah pembebasan pemerintah kan sudah clear semua. Iya, Artinya harusnya di 2019 ya ada sudah pak- selesai. Betul. sudah selesai ada pak terakhir ya. Iya, iya. Iya, iya. Itu Itu baru kendala kedua tuh. yang tadi belum nih. Iya. Lanjut yang tadi dari ini Mas dari integrasi ke Konvensional, konvensional. iya. Nah, itu secara teknis kan sudah terlimpahkan ke Betul, UPT. betul. Secara sekdit kan sudah nggak terlalu. Iya. Nah, itu gimana Mas untuk teknisnya teman-teman di Iya, UPT? untuk mekanisme transisi yang kedua, yaitu peralihan dari angka kredit integrasi ke angka kredit konversi, ini memang kendala utamanya itu ada pada sosialisasi. Jadi untuk pembuatan pak konversi ini kan bisa dilakukan melalui dua cara. Cara yang pertama itu melalui aplikasi e-kinerja, ini memang e-kinerja. relatif lebih mudah. Iya, ya. Namun kendalanya itu untuk pak konversi yang dibuat melalui aplikasi e-kinerja ini belum mampu mengakomodir kebutuhan seperti angka kredit peningkatan pendidikan. Yang belum bisa 25% dinilai. ya. Betul, yang 25% ini belum bisa diakomodir oleh pak konversi melalui aplikasi e-kinerja. Sehingga untuk solusinya ini harus dibuatkan pak konversi secara manual melalui aplikasi Excel seperti itu Pak Amin. Jadi ini ada dua cara untuk membuat pak konversi. Nah, ini kendalanya itu adalah teman-teman di UPT yang memang seharusnya memiliki tanggung jawab ya, karena memang untuk pembuatan pak konversi ini tidak lagi didelegasikan atau dilimpahkan ke urusan kepegawaian, karena ini berbasiskan kepada aplikasi e-kinerja sehingga username sama password e-kinerja ini yang tahu adalah para pejabat fungsional masing-masing, sehingga untuk membuat pak konversi pun ya merupakan tanggung jawab masing-masing para pejabat fungsional. Dan penilainya atasan langsung. Penilaiannya itu adalah atasan langsung selaku pejabat penilai kinerja. Penilai kinerja. Iya, nah, itu ya patut menjadi perhatian ya. Betul. Dan ya hampir semua orang harus tahu ya. Paham ini artinya kalau dulu kan di teman-teman di kepegawaian ya yang menangani sekarang harus per personal. Nah, itu urusan pak gitu. yang kalau yang kemarin Mas kan perubahan tadi ya dari konvensional ke integrasi kan tentunya di masa perubahan itu banyak teman-teman yang berproses juga untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan. Itu gimana Mas untuk gerak cepatnya teman-teman di lingkup KSDA? Iya, sampai saat ini kita menerapkan skala prioritas Pak. Jadi yang memang dapat diprediksi bisa naik pangkat atau naik jabatan setingkat lebih tinggi itu tentu kita dampingi sampai tuntas penyusunan dan penetapan pak konversi sehingga bisa diusulkan atau diajukan untuk kenaikan pangkat ke Biro Kepegawaian seperti itu. Dan banyak maksudnya artinya kan bukan hanya ya periode-periode sekarang ini kan bukan hanya yang teman-teman karir ya. Penyetaraan kan sudah maksudnya sudah zamannya naik jabatan. Naik pangkat dan naik jabatan ya. Iya. Sudah selesai dua tuh permasalahan. Menarik. Terus yang ketiga apa yang isu? Ketiga yang sekarang saat ini sedang berlangsung yaitu pelaksanaan uji kompetensi Pak. Uji kompetensi. Uji kompetensi saat ini sedang berlangsung di beberapa TUK ya, tempat uji kompetensi yang tersebar di seluruh Indonesia. Itu ada di BDK Rumpin, BPLHK ya, BPLHK Rumpin, BPLHK Bogor, di Rumpin. Kemudian BPLHK Kadipaten, kemudian nanti pekan depan itu di BPLHK Samarinda, sama Pekanbaru, dan yang di pekan berikutnya di BPLHK Makassar. Ini merupakan kegiatan yang dimotori oleh Pusrenbang BP2SDM. Untuk binaan ya Mas? Iya betul, untuk binaan KLHK itu sendiri. Nah, persoalannya itu, ini juga kan mengalami perubahan paradigma terkait dengan pendaftaran uji kompetensi. Bila di tahun sebelumnya itu pelaksanaan pendaftaran uji kompetensi itu dilakukan secara konvensional ya, artinya mengirimkan berkas fisik, suratnya juga surat fisik. Nah di periode yang sekarang ini kita sudah menggunakan dokumen digital, kemudian setiap calon peserta ini wajib mengisi link pendaftaran seperti itu. Oh, link pendaftaran ya, bukan usulan dari eselon 1 dulu? Iya, dari UPT ke eselon 1 melalui link pendaftaran, kemudian nanti verifikasi dan validasinya itu secara berjenjang ya. Dari eselon 1 kita akan melihat
seleksi administrasinya, kemudian nanti bila lolos seleksi administrasi maka akan diteruskan ke Biro Kepegawaian untuk dilakukan seleksi secara teknis. Bila memenuhi syarat secara teknis maka akan diteruskan ke Pusrenbang dan Pusrenbang akan memanggil atau mengundang calon peserta tersebut yang memenuhi syarat. Penetapannya masih di biro kan, Mas ya? Untuk penetapan sepenuhnya ada di Biro Kepegawaian. Saya ingat betul dulu sering nama-nama jumlahnya banyak, kuotanya sebentar, mana yang dimerahin? Betul. Prioritas Iya. Satu lagi mungkin catatan terkait uji kompetensi ini ya, yang berbeda dengan uji kompetensi sebelumnya, yaitu nilai angka kredit. Nilai angka kredit yang dipenuhi ini harus 100%. Oh iya. Sebelumnya itu kan 75%. Nah ini untuk yang periode sekarang dan yang akan mendatang ini harus memenuhi angka kredit 100%. Untuk proses kenaikan jabatan. Untuk proses kenaikan jabatan seperti itu. Ini hal yang baru ya, mungkin para teman-teman pejabat fungsional dimanapun berada belum memahami, karena kami masih menerima usulan pendaftaran yang nilai angka kreditnya masih belum terpenuhi 100%. Bisa diberikan contoh kasus misalnya. Contoh kasus misalnya untuk jabatan fungsional Polhut ahli pertama yang mau naik ke ahli muda misalnya itu ya. Nah itu dia mengumpulkan angka kredit 75, angka kredit integrasi ya, 75. Integrasi. Padahal seharusnya nilai angka kredit yang cukup untuk naik ke ahli muda itu adalah 100. Jadi yang minimal angka kredit yang harus dikumpulkan harus dipenuhi itu minimal 100 nilai angka kredit Jadi masih kurang 25. Masih kurang 25. Karena dulu boleh Mas ya. Iya, dulu boleh 50%. 50 itu di sini. Sebelumnya 50, kemudian naik 75, sekarang 100%. Iya, 100%. Berarti artinya teman-teman yang ingin naik jabatan itu ya kalau sekarang ya, normalnya 4 tahun ya Mas ya. Lebih dari 4 tahun ya. Karena untuk terpenuhi angka kredit saja udah 4 tahun kan. Iya, betul. Contoh misalkan pertama dia 12,5 25 75 itu ya. Ini menarik Pak Abid, memang dengan konsep penilaian yang terintegrasi dengan SKP, kita memperlakukan target angka kredit minimal. Nah, target angka kredit minimal ini setiap jenjang jabatan berbeda-beda. Seperti yang tadi Pak Abid sampaikan bahwa misalnya untuk ahli pertama ini target angka kredit minimal setiap tahun adalah 12,5. Nah itu sudah pasti tuh kalau nilainya predikat SKP-nya baik. Ya, nilainya udah 12,5 dan bisa dipastikan baru terkumpulkan nilai 100 itu adalah di tahun keempat seperti itu. Tahun keempat Mas ya? Iya di tahun keempat. Artinya tahun pertama 12,5. 50 mungkin. Kalau jabat 100. 25 kali. Pangkat dulu kali Mas ya? Oh iya. Kan 8 tahun atau? Iya 8 tahun. 8 tahun kalau jabatan. Jadi kalau misalnya posisi 3A, 3B, kan 4 tahun. 3B, 3C, 4 tahun baru jabatan. Ya, jadi untuk kenaikan pangkat itu sudah bisa dipastikan 3B ya. 3B terpenuhi jabatan. Betul. Tahun jabatan. Iya. Itu juga. Memang harus diupayakan di SKP itu baik ya. Karena untuk pemenuhannya itu. Dan kalau dari sisi teknis Mas, untuk teman-teman untuk penilaian ada kendala nggak Mas? Misalkan pimpinan ini wajib kan, kalau nggak salah ada tuh saya lupa apakah di edaran Minpan atau ini. Kalau dalam satu unit kerja atau organisasi itu misalkan apa istilahnya Mas? Penilaian sakipnya, penilaian sakipnya baik atau berapa nilainya gitu 70 itu baik hanya sekian persen. Terus ada yang dimungkinkan boleh sangat baik, hanya satu, terus kemudian yang sisanya itu cukup. Itu gimana Mas? Apa sudah diimplementasikan? Kriteria untuk mendapatkan predikat sangat baik itu memang agak maksudnya agak ketat Pak. Pertama, kalau kami menerapkan itu yang bisa memperoleh predikat sangat baik ketika pegawai itu mendapatkan atau mendapatkan inovasi yang berkontribusi terhadap organisasi. Tentu itu di situ harus ada inovasi, harus memiliki inovasi yang berkontribusi terhadap organisasi. Dan ini bisa diujikan inovasinya itu sehingga untuk sebagai apresiasi bisa mendapatkan apresiasi sangat baik. Itu bila mana kondisinya itu kondisi luar biasa ya. Tapi kalau kondisi biasa Pak Abid, ini agak sulit juga mendapatkan predikat sangat baik. Namun atasan langsungnya atau pejabat penilai kinerja predikatnya baik gitu. Jadi seharusnya secara berjenjang dari atas itu sangat baik baru ke bawahnya sangat baik. Nggak mungkin seorang pegawai atau staf mendapatkan predikat sangat baik sementara atasannya predikatnya baik. Tapi bukannya dimungkinkan Mas, misalkan satu unit kerja sangat baik kan nggak secara keseluruhan ya.
Memang sangat baik satu aja. Iya. Kayaknya ada ya di edaran Unban ya. Ada seperti itu ya, tapi itu tadi Oh ini ya, iya benar. Ada inovasi. Kalau misalkan ada usulan nih Mas, sudah ada belum mekanisme di lingkup KSDAE di unit kerja ini? Ini anak buah saya ini bagus banget. Bagus nih. banget, ya. Itu sangat baik. Terus kemudian dinilai sangat baik oleh pimpinan. Iya. Itu ada screening nggak dari teman-teman Sekdijen? Iya, sampai saat ini kami masih menemukan beberapa pegawai yang diberikan predikat sangat baik. Tapi ya itu tadi untuk kriterianya kami belum bisa mendapatkan jawaban dari Satker seperti itu kenapa diberikan predikat sangat baik. Jadi penjelasannya itu, dia kinerjanya bagus. Nah itu maksudnya itu bukti penilaian atau evidence-nya itu sangat prinsip seperti apa gitu. Itu yang sampai saat ini belum bisa kita temukan seperti itu. Namun ya itu tadi kami pahami karena ini memang kan untuk mekanisme penilaian kinerja Ekin ini kan hal baru ya. Hal baru barangkali mungkin para pejabat penilai kinerja juga belum memahami bagaimana sih cara memberikan penilaian terhadap para bawahannya seperti itu. Ini sudah jalan berapa tahun sih kemarin? 2 tahun ya? 2022, 2023 ya? Iya. Harusnya sudah mulai ini ya, familiar ya. Tapi yang dimaksud tadi inovasi seperti apa misalnya kalau nanti akan diberikan predikat sangat baik untuk SKP ini? Tentu di sini Pak Oik inovasi yang masuk ke dalam kriteria ini adalah tentu yang lolos uji. Iya, artinya di sini bisa diuji di hadapan lembaga atau instansi yang memiliki kapasitas seperti BRIN, ya. Seperti misalnya kalau temuan temuan. Contohnya mungkin seperti di Taman Nasional Gunung Palung itu ada seorang PEH yang berhasil menemukan cara membaca daun ya dari motif daun itu dia bisa menentukan dia masuk famili mana. Itu juga menjadi salah satu inovasi untuk memudahkan. Dan belum ada di tempat lain ya? Belum ada di tempat lain. Jadi dia artinya sudah meneliti daun tersebut masuk ke dalam famili mana berdasarkan motif dari daun tersebut. Dan itu sudah dibukukan dan diujikan oleh LIPI sehingga kita berikan apresiasi pada saat itu. Dan itu sudah keluar predikat sangat baik. Betul. Padahal ini Mas ya, misalkan di unit kerja ada sesuatu ya mungkin sistem atau apa yang belum diterapkan tempat lain, dia perubahan itu bisa juga ya. Bisa juga ya. Karena inovasi mungkin itu salah satunya yang terkait dengan temuan mungkin. Temuan. Ada juga inovasi kan yang untuk pengembangan organisasi. Atau mungkin sudah pernah ada belum misalnya pimpinan Pak Sekdit nih, ini bagus banget nih, nilai sangat baik, itu sudah ada belum? Dari pimpinan misalnya atau Pak Direktur atau ini? Iya, kalau atau direktur barangkali mungkin hanya menilai yang di bawah di lingkup sekditnya saja seperti itu. Enggak, misalkan di UPT sana dia dengar ini bagus nih, misalkan ada rekomendasi rekomendasi untuk diberikan penilaian. Belum pernah ya? Sampai saat ini sih belum pernah. Belum pernah ya. Bisa juga diterapkan ya. Iya. Seberapa ini Pak kita tadi? Baru 3 ya. Yang terakhir Mas. Terakhir ini terkait dengan isu strategis terkait pengelolaan administrasi jabatan fungsional adalah terkait dengan pengembangan kompetensi Pak Abid. Ya, ini kan terkait dengan kita juga. Betul. Iya. 20 JB. Sebagai SIASN ya. Sebagai amanat dari Perkala nomor 18 kalau nggak salah ya. Kita diminta untuk memfasilitasi terkait pengembangan kompetensi bagi para pegawai minimal 20 JPL setiap tahunnya. Nah ini bentuk pengembangan kompetensi ini sangat variatif, mulai dari pelatihan baik secara klasikal maupun non klasikal, kemudian bimtek, seminar, workshop, coaching, mentoring dan lain sebagainya. Nah ini nanti akan berdampak kepada capaian nilai IPASN Pak Abid. Akan berdampak kepada capaian nilai IPASN. Tentu syaratnya adalah dengan mengupload sertifikat ke dalam aplikasi Simpeg. Nanti dari Simpeg itu akan ditarik melalui SIASN seperti itu Pak Abid. Jadi ini juga sangat penting sekali untuk kita perhatikan bersama-sama bahwa ini sudah menjadi hak kita sebagai pegawai untuk menerima pengembangan kompetensi selama 20 JPL setiap tahun. Nah itu Mas Yat, kan kalau kan ada 3 jabatan ya, jabatan fungsional, terus struktural, kemudian satu lagi pelaksana. Nah kalau fungsional itu kan untuk IPAS itu kan ada 3 tuh. Iya, ada 3 diklat teknis, diklat fungsional, satu lagi seminar. Nah untuk pemenuhan kalau diklat teknis mungkin bisa ya. Diklat fungsional sih ini. Nah untuk pemenuhan diklat tadi Mas, diklat teknis itu gimana Mas?
Untuk di kelas teknis, untuk pelaksanaan pelatihan, ini kita ada dua mekanisme Pak. Mekanisme yang pertama kita melaksanakan pelatihan secara mandiri. Artinya untuk pelatihan mandiri. Ya, pelatihan mandiri artinya pelatihan tersebut dibebankan kepada anggaran dari setiap satker. Jadi artinya kita mengundang fasilitator, baik itu dari Widya Suara atau dari lembaga-lembaga yang menangani diklat itu untuk bersama-sama atau mengajari para pegawai di internal satker masing-masing untuk mengadakan pelatihan teknis. Berarti itu ya, berarti ada di satker dikasih ini ya kesempatan untuk menyelenggarakan. Dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan teknis. Ya memang penting gitu ya. Ada juga ya pelatihan yang kita mengikuti kalender akademik yang ada di masing-masing balai pusdiklat atau balai pelatihan. Oh iya, artinya kita bisa mendaftarkan seperti itu. Nah, khusus untuk pelatihan fungsional, karena pelatihan fungsional ini kewenangannya kan ada di instansi pembina teknis masing-masing. Misalnya untuk Polhut itu ada di Gapum bekerja sama dengan Pusdiklat, kemudian PEH juga ada di KSDAE bekerja sama dengan Pusdiklat, artinya itu hanya bisa diselenggarakan oleh Pusdiklat saja seperti itu, jadi tidak bisa dilaksanakan secara mandiri. Dan alhamdulillah sampai saat ini sih untuk pelatihan fungsional baik di Polhut, penyuluh maupun di PEH di KSDAE sudah ada semua, sudah semua. Pembentukan sih ya, diklat pembentukan. Tapi untuk diklat teknisnya berapa persen yang sudah terpenuhi? Ya, untuk diklat teknis ini kami sedang menginventarisir jenis-jenis pelatihan. Berapa ratus tuh Bang? Iya, waktu itu kami pernah mengundang Pak Apit, para Widya Suara untuk bersama-sama melakukan identifikasi kebutuhan diklat. Identifikasi kebutuhan diklat tentu saja yang menunjang pelaksanaan TUSI Ditjen KSDAE. Kalau nggak salah ada 144 jenis pelatihan yang saat ini sedang disusun kursilnya ya, kurikulum silabusnya, dan sudah berhasil beberapa mata pelatihan yang sudah ada kursinya dan tinggal dilakukan pelatihan saja. Nah, ini untuk pelatihannya itu sendiri dari Pusdiklat menyarankan agar dilakukan melalui MOOC katanya. MOOC itu jauh lebih efisien, kemudian bisa menjangkau peserta yang lebih banyak. Karena kalau klasikal itu kan dibatasi setiap kelas 30 sampai 40 orang. Tapi kalau melalui MOOC ini nggak berbatas, katanya itu bisa sampai 1000 peserta. Nah, ini yang sedang kita jajaki ke Pusdiklat untuk melaksanakan kegiatan pelatihan teknis melalui MOOC. Nah, ini Mas ya, kan kalau tadi untuk teman-teman fungsional ya. Nah, kalau kendala yang saya juga sempat dengar itu teman-teman di pelaksana malah. Kan kalau pelaksana itu kan dia butuh diklat teknis ya. Diklat teknis sama seminar. Kalau seminar sih bisa ngikut. Nah, diklat teknis itu yang terbatas itu betul. Nah, itu untuk di lingkup KSDAE sendiri gimana Mas untuk antisipasi ini? Sebetulnya identifikasi kebutuhan diklat yang kami susun ini sudah mencakup itu juga. Sudah mencakup pelaksana juga, artinya untuk sasaran peserta pelatihannya itu bukan hanya untuk fungsional saja, tapi juga untuk para pelaksana yang memang membidangi tugas teknis seperti itu. Tapi kalau lihat dari komposisi tadi sih dari 7.000, 5.000 fungsional sudah hampir semua fungsional. Kebanyakan fungsional. Banyak fungsional, tinggal beberapa lagi. Sudah 4 isu strategis nih yang menarik ini KSDAE. Nah, mungkin ini Mas, saya dulu sering ini ya waktu sempat nangani kepegawaian. Itu kan banyak hal ya, ini mungkin secara ini aja tadi sebenarnya masuk di administrasi jabatan fungsional. Untuk pencantuman gelar Mas, apakah sampai saat ini juga masih banyak permasalahan Mas untuk pencantuman gelar sendiri? Iya, untuk pencantuman gelar ini memang kita kewenangannya hanya sebatas mengusulkan saja ya, karena prosesnya itu ada di Biro Kepegawaian, kemudian nanti diteruskan ke BKN untuk mendapatkan Pertek, setelah itu baru ditetapkan SK pencantuman gelar. Sampai saat ini untuk proses pencantuman gelar kendalanya itu ada pada kelas jauh, kemudian akreditasi, terutama untuk yang lama-lama Pak Abid. Kalau yang lama-lama itu kan secara administrasi mungkin belum terlalu tertib ya, tapi sejak tahun 2016 ke sini sih sudah mulai tertib, artinya sudah memperlakukan jarak tempuh, waktu tempuh sama akreditasi. Jadi insya Allah sih untuk proses pencantuman gelar tidak ada kendala. Nah, karena ini Mas ya, saya ingin dulu gini Pak. Jadi gelar itu kalau dulu fungsional dia kan belum dapat pencantuman gelar sudah bisa langsung diakui dalam angka kredit. Betul. Difiturkan Pak. Jadi kalau dulu larinya gitu, Pak dulu terbit baru nanti bisa di gelarnya diakui.
ternyata kebanyakan begitu nanti dimasukkan ke pencantuman gelar itu persoalan juga dulu. Betul. Pencantuman gelar diusulkan ke sana nggak diakui. Oh, padahal Sudah masuk ini Pak. Terus gimana? Gitu akhirnya balik ya Mas ya. Balik, ya, Pokoknya sebelum dimasukin Pak gelar harus Gelar sudah dulu, harus diakui. diusulkan pencantumannya supaya jelas ini bener nggak? Karena kebanyakan tadi itu Mas ya jarak Iya, ya. jarak tempuh ketemu sama. Dan memang banyak sih teman-teman ya di UPT ya, yang berarti karena kadang-kadang berjauhan dengan ya, lokasi universitas. Universitas ya, ya. tidak ada itu juga ini Mas ya. Iya. Pencantuman gelar itu juga persoalan. Nah, selain itu Mas, persoalan-persoalan lain yang ini yang ada apa Mas ya? Yang menonjol gitu. Iya, kalau persoalan lain ya mungkin persoalan administrasi saja Pak Habib, ya mungkin terkait dengan kenaikan pangkat misalnya kurang berkas. Itu sebetulnya persoalan administrasi yang tentu bisa kita atasi permasalahannya. Nah, kalau berkas sekarang kan sudah banyak kemajuan ya dari sistem informasi intelijen kebawahan kita. Masih ini ya dalam hal ini ya kualitas apa namanya uploadannya atau memang ini ya Mas belum diupload atau gimana itu kalau berkas itu? Iya. Kalau untuk berkas yang diupload di Simpok itu kan setiap saat selalu ada permajaan Pak Habib, selalu ada update. Nah ini biasanya untuk verifikasinya pun secara berjenjang dilakukan mulai dari Satker ke eselon 1 sampai dengan Biro Kepegawaian untuk menilai apakah kualitas ini bisa dilanjutkan, kualitas ini bagus atau tidak seperti itu. Kalau tidak bagus minta diulangi lagi ininya pemintaiannya seperti itu. Termasuk kapasitas ya, kapasitasnya ya. Nah untuk kenaikan jabatan sendiri masih ini Mas untuk pengusulan dari UPT ke Sedit itu masih manual atau sudah basis? Sampai saat ini sih masih konvensional, artinya di pencermatan atau penelahan itu dilakukan melalui berkas fisik ya. Berkas fisik sampai dengan Biro Kepegawaian. Mungkin kedepannya itu akan otomasi seperti KP karena kita juga kan sudah menggunakan Srikandi ya. Sudah menggunakan Srikandi, jadi otomatis pelayanan persuratan itu harus sudah menggunakan dokumen digital. Iya benar. Memang kalau ngurusi kepegawaian gitu. Mas ya berapa tahun ngurus kepegawaian berarti ya? Dari tahun 2000 ngurusi kepegawaian lama juga ya Mas ya? Iya, dari pengangkatan pertama. 2009. Iya, 2010 sih pasnya. 2010 ya, 14 tahun. Terus ini Pak Bin, terkait dengan tadi yang isu strategis keempat ya, pengembangan kompetensi. Kan mungkin kalau di kita kan memang sekarang untuk mengakomodir pelatihan-pelatihan ASN itu relatif sedikit ya. Sekarang kan fokusnya lagi ke masyarakat. Tapi mungkin di tahun depan sampai beberapa tahun ke depan mungkin agak perubahan ya. Kalau di hasil IKD kemarin yang sedang dibutuhkan sangat dibutuhkan, yang mendesak ya. Yang mendesak selain pembentukan ya. Iya. Ini kebetulan kan juga pelatihan-pelatihan teknis itu kan usulannya berasal dari direktorat masing-masing ya, direktorat teknis masing-masing. Misalnya perencanaan pengelolaan kawasan konservasi, mereka mengusulkan pelatihan drone. Pengoperasian drone itu sangat mendesak juga dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi yang efektif seperti itu. Kemudian di PJLKK yang terkait dengan pelatihan pemandu wisata, jasa lingkungan dan lain-lain. Jadi itu ada beberapa memang pelatihan yang sudah disiapkan oleh direktorat teknis untuk dibuatkan kurikulum silabusnya. Kemudian nanti bisa kita laksanakan baik secara klasikal maupun non klasikal tentunya. Dari direktorat juga sudah menyiapkan modul masing-masing seperti itu. Seperti modul kursilnya seperti itu. Kalau kursi sebenarnya sudah ada juga ya Pak ya untuk penggunaan drone pemandu wisata. Mungkin hanya muatannya saja karena banyak perkembangan ya. Jadi memang itu yang perlu mungkin biasanya kan memang ada pergeseran di struktur kurikulumnya, jam pelajarannya tergantungkan karena kebutuhan terkini kan berkembang ya. Terus informasi apa lagi Mas yang bisa yang terlewat masih banyak sepertinya, kalau selainnya banyak. Jadi begini Pak Abid, sebetulnya kalau berbicara kepegawaian ini kan ruang lingkupnya sangat luas Pak. Benar. Ruang lingkupnya itu sangat luas sekali, mulai dari pengadaan atau rekrutmen PNS. Benar ya, rekrutmen ya. Kesejahteraan pegawai sampai dengan urusan izin kawin cerai pun jadi salah satu urusan di tempat kami hingga kepada pemberhentian atau pensiun seperti itu. Jadi ruang lingkupnya itu sangat luas.
Dan dengan luasnya urusan seperti itu, kami membagi menjadi 3 urusan terkait dengan pengelolaan administrasi jabatan fungsional, kemudian administrasi kepegawaian. Administrasi kepegawaian, itu ngurusin tadi ya? Ya, itu juga maksudnya itu memiliki isu strategis juga. Yang terbaru itu adalah terkait dengan P3K. P3K. Juga kan maksudnya itu menjadi isu yang sangat dinanti oleh dinanti sensitif ya, seperti itu kan. Kemudian banyak ya Mas? Banyak sekali di KSDA. Iya. Sampai saat ini yang belum terangkat menjadi P3K ya hampir di angka 1000-an lah kalau nggak salah ya. Itu. Mudah-mudahan di tes tahun 2020. Terakhir sana ya tadi ya. Terus apa lagi Mas? Iya banyaklah isu-isu yang terkait pengelolaan administrasi kepegawaian, kemudian terkait organisasi dan tata laksana, terkait dengan revisi APK. Revisi APK. Ya. Terus kok ini ya tata hubungan kerja, sistem kerja, tata laksana sistem kerja. Iya. Kayaknya bisa ini juga nanti Pak. Iya. Karena ini ya Mas ya, kalau dia antara unit eselon 1 dan eselon 1 yang lain berbeda ya karakternya. Betul. Kan dipengaruhi juga berapa UPT yang dikelola, jumlah pegawai yang mungkin beda dengan unit eselon 1 yang lain. Nah, ini Mas, waktu mungkin sedikit yang waktu perubahan tuh dulu. Setelah pasca penyetaraan itu gimana mekanisme kerjanya Mas? Apakah masih ini seperti sebelumnya atau gimana ini? Iya. Untuk sistem kerja sebetulnya sudah ada penetapan ya dari Biro Kepegawaian, hanya memang untuk diberlakukan secara efektif setiap eselon 1 itu beda-beda ya. Seperti di Pusdiklat mungkin ya, seperti di Pusdiklat itu dari kampus langsung tim kerja ya, nggak ada eselon 3. Nggak ada. Tentu hal tersebut berbeda dengan kami di KSDAE. Ada eselon 3. Masih ada eselon 3-nya. Nah ini untuk tahukja, sistem kerja tentu kita mengikuti kebijakan atau regulasi yang ada seperti itu Pak Abid. Iya. Dan satu hal mungkin yang membedakan kami itu adalah ketika kami di tim kerja tertentu, ketika ada urusan yang sifatnya prioritas itu bisa dilakukan secara gotong royong. Misalnya terkait dengan urusan revisi APK kemarin ya, itu namanya sangat mendesak sehingga pada saat pelaksanaan itu sifatnya keroyokan. Dimanapun harus ikut prioritas. Iya benar. Itu. Nah Mas ya tadi kan banyak kan ini ya Pak Oig ya, yang kita diskusikan binaan KLHK. Nah, untuk teman-teman sendiri yang di luar binaan KLHK, pemenuhan pemenuhan pelayanannya pelayanannya seperti apa Mas? Ya ini sangat menarik sekali Pak Abid ketika teman-teman fungsional yang berada di luar binaan KLHK itu merasa kok nggak diperhatikan ya. Teman-teman settingnya kok lebih memperhatikan fungsional binaan. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang untuk regulasi kebijakan kan kita mengikuti instansi pembinaan. Contohnya mungkin seperti analisis SDM aparatur gitu ya. Artinya untuk pelayanan uji kompetensi, kemudian pelayanan alih tingkat itu kan kita harus mengikuti regulasi atau edaran yang ada di BKN seperti itu. Begitupun dengan dengan analis keuangan, kemudian penata keuangan itu harus mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Sehingga pada saat pelaksanaannya ya memang sifatnya kami pasif Pak, hanya menunggu arahan dari instansi pembina seperti itu. Tapi ini Mas ya, mereka ada punya grup-grup sendiri ya? Seharusnya sih sudah ada, karena memang untuk di luar binaan pun, untuk di KLHK itu sendiri pun ada ininya, maksudnya itu ada leadernya. Contohnya mungkin seperti perencana ya, itu walaupun instansi pembinanya di Bappenas, tapi untuk instansi pembina teknis di KLHK-nya itu ada di Biro Perencanaan. Menarik. Berarti kepegawaian karena itu ya karir ya, orang mengabdi sejak awal di KLHK tentunya menjadi perhatian juga Mas ya. Ini saya ingat dulu Mas, saya diingetin tuh orang urus kepegawaian itu pekerjaannya mulia gitu. Yang lain juga mulia juga gitu. Karena itu urusan nasib, apalagi sekarang tukin tukin 80% gitu. Apalagi baik kira-kira yang perlu kita gali lagi? Mungkin gini, seandainya ini Sobat Semesta masih banyak yang perlu
dipertanyakan atau ada mau konsultasi, mungkin kan nanti Bapak mungkin boleh di-share untuk kemana kontaknya gitu ya. Dan ataupun begini, misalnya ini bisa episode ini kalau ada banyak permintaan kita bikin. Tapi kayaknya harus komunikasi nanti ya secara. Jadi sobat semesta menghijau dan sobat pelatihan, tentunya kita sangat berbahagia sekali nih bisa ini kayaknya berkesempatan ini baru pertama kali nih kita podcast di luar ya. Di luar artinya di BPLHK. BPLHK tapi di unit kerja gitu. Kalau biasanya kan dengan masyarakat ya. Dan tentunya sebenarnya kita juga ingin berharap nanti bisa mengorek juga untuk eselon 1 lain ya. Sebelum nanti misalnya ke biro gitu kan. Kalau biro kan kebijakannya lebih strategis dan lebih luas lagi karena dia mengikat. Tentunya kalau di masing-masing unit eselon 1 kan punya karakter yang berbeda. Tadi jumlah SDM-nya, kemudian UPT-nya dan permasalahan itu beda. Dan ini juga mungkin Pak Abid kan terkait dengan tupoksi dari Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Bogor ya. Yang ada wilayah pelayanan di provinsi itu, mungkin kan yang ada di instansi vertikalnya terkait dengan KSDAE itu kan menjadi bagian wilayah kita. Ya, mudah-mudahan yang ada di 5 provinsi itu kita bisa sedikit banyak memberikan informasi ya. Selain dari di luar itu juga mungkin mudah-mudahan dapat manfaat dari informasi ini gitu. Baik, mungkin terakhir Mas Sihat ada pesan-pesan buat teman-teman di lapangan karena masalah kepegawaian. Iya, pesan mungkin untuk teman-teman di lapangan, terutama para pejabat fungsional yang selama ini mungkin hanya memikirkan terkait dengan teknis saja. Misalnya Polhut fokus untuk mengurusi perlindungan dan pengamanan hutan. Kemudian P terkait dengan pengendalian ekosistem hutan. Penyuluh juga terkait dengan kepenyuluhan. Fokus memikirkan urusan teknis. Nah, untuk periode sekarang ini bukan hanya urusan teknis ternyata yang harus dipikirkan, tapi juga urusan administrasi terkait dengan harus menjadi prioritas. Betul. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini kami berpesan kepada teman-teman pejabat fungsional, yuk kita sama-sama untuk memikirkan administrasi kita masing-masing karena data kita adalah tanggung jawab kita. Jadi sekarang harus ini ya saling memahami ya. Kalau mungkin nggak terlayani dengan baik, bisa jadi data yang kita sediakan kita siapkan untuk tugas personal belum terpenuhi dengan baik. Luar biasa baik. Ambil ya 45 menit ya kita diskusi, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, terutama bagi sobat semesta menghijau dan sobat pelatihan di lingkup KSDAE ya. Dan tentunya juga sangat terbuka, bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti channel kami ya. Jangan lupa ikuti terus channel kami, kita akan diskusikan hal-hal lain yang tentunya bisa apa ya bisa menjaga yang lain ya. Menjaga yang lain dan bermanfaat. Tentunya kita berharap ini sebagai sarana untuk menyebar informasi, pengalaman dan pengetahuan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sehat selalu Mas Sehat. Amin. Kita berkarya terus. Lancar terus urusannya ya. Baik, sobat semesta, salam bahagia, semangat, tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.